aturan gitu ya, tidak comply terhadap prosedur gitu ya kalau kita tidak mengikuti. Makanya dari awal kita mulai proses kita harus taat terhadap aturan, taat terhadap prosedur. Sama halnya di kampus teman-teman juga pasti ada aturan ya dan harus diikutin. Kalau enggak pasti di punishment sama kampus gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah harus ya harus selalu setiap pegawai gitu. Oke, ada lagi? Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan Amalia. Silakan Iya, Intan. silakan. Baik, Pak, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Amalia. Untuk Iya, pertanyaan selanjutnya itu mengenai kerjasama. Jadi, bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang baik dan efektif saat bekerja sama dengan rekan kerja lain? oke. Jadi memang untuk dengan rekan kerja gitu ya teman-teman, itu yang tadi saya bilang ya, ada yang toksik gitu ya, itu nggak boleh gitu. Jadi memang kalau untuk di tempat kerja, sebetulnya kan itu pelajaran kita dari SD ya, SD, TK malah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu. Jadi untuk ke teman kerja itu pasti sama halnya ada dengan teman-teman lainnya gitu ya. Bahwa kita harus saling menghargai, kemudian saling berkomunikasi secara baik gitu ya. Kemudian terbuka gitu, kemudian saling saling mengkritik tapi membangun gitu ya, jangan saling meledek gitu. Kan suka ada ya temenan cuma bercanda doang ya. Itu mah kalau temenan di luar kampus kali ya. Kalau di kampus mah harus mengkritik sambil membangun. Nah, nanti di dunia kerja teman-teman akan seperti itu gitu. Jadi rekan kerja itu justru harus berkomunikasi secara baik gitu. Kemudian kita juga harus saling menghargai, saling bisa berkomunikasi dan saling memberikan kesempatan untuk dapat memberikan ide teman-teman gitu. Jadi kemudian kita harus bisa komunikasi dengan atasan, bawahan, tidak hanya ke rekan kerja gitu. Karena dipastikan nanti ini pasti nanti kalau teman-teman di dunia kerja pasti ingat, oh iya harus komunikasi baik ke atasan, ke atas, ke bawah gitu ya. Kalau nanti punya tim termasuk ke rekan kerja di kiri kanan kita gitu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya masih seputar kerjasama. Apa bentuk kontribusi Bapak dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif? Oke. Pertama adalah kita harus membentuk budaya kerja yang saling menghargai teman-teman, kemudian saling terbuka, saling menyampaikan idenya gitu ya, tentunya untuk tujuan perusahaan, saling kemudian berinisiatif, kemudian bisa menyampaikan ide gagasannya secara bebas, tentunya sesuai aturan gitu ya. Nah, jadi memang kontribusi yang sangat besar adalah dari pemimpin, dari leader di di enforcement begitu ya ke tim bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling diberikan kesempatan untuk memberikan ide. Ya kalau idenya bagus ya kita terima, kalau idenya kemudian kita dengerin dulu semua tim begitu ya. Kontribusi itu yang kemudian kita semua disamakan, teman-teman. Tidak hanya harus mendengar atasan saja, tapi teman-teman tim dari level apapun, jenjang jabatan apapun diberikan kesempatan yang sama gitu. Itu supaya kemudian nanti bisa kita kerjasama, kita bisa saling harmonis dalam pekerjaan begitu ya. Saling kita saling respect gitu, kemudian saling menghargai. Itu sih. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai tanggung jawab. Bagaimana Bapak menyikapi kesalahan atau kendala dalam pekerjaan dan menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikannya? Kalau terjadi kesalahan itu kan bisa jadi ada human error gitu ya dari kita sendiri, dari teman kerja, kemudian ada tidak hanya human error tapi ada sistem yang error begitu ya. Tentunya kan kalau sistem error kita akan dibantu oleh teman-teman IT teman-teman gitu. Nah, tapi kita harus bisa mitigasi risikonya apa gitu yang kemudian apabila terjadi error solusinya apa. Baik itu error yang kemudian
diciptakan oleh sistem begitu ataupun error yang kemudian terjadi sama dilakukan oleh manusia gitu ya atau human error. Jadi itu yang kemudian kesalahan-kesalahan itu termasuk kesalahan yang kita perbuat gitu. Kita harus segera introspeksi, kemudian kita lakukan mitigasi risiko, apa yang kemudian dampak harus kita selesaikan lebih dulu. Jadi yang dicari adalah solusinya. Jadi solusi apa yang kemudian bisa diselesaikan gitu ya untuk mitigasi risikonya, diminimalisir mungkin risikonya. Kalau itu ternyata kemudian kesalahannya besar begitu, tentunya harus eskalasi segera ke pemimpin, dicarikan solusinya gitu. Dan itu menjadi log catatan bahwa ke depannya supaya tidak terjadi kembali gitu. Itu, Pak. Baik, Bapak. Selanjutnya masih seputar tanggung jawab. Dapatkah Mhm. Bapak memberikan contoh situasi ketika harus menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan atau masalah mendadak? Oke. Kalau sekarang kan zamannya adaptif ya teman-teman. Jadi harus kita tuh dulu tidak gadget gitu ya. Sekarang sudah gadget, sudah digital gitu ya. Semuanya bahkan digital gitu. Termasuk kita. Kita sekarang bisa rapat gitu ya, bisa meeting pakai Zoom gitu. Kemudian ada pakai Teams, pakai Microsoft Teams ataupun pakai Google Meet gitu ya. Itu salah satu yang kemudian kita harus adaptif. Kita harus segera bisa berubah gitu ya. Kemudian kita juga harus berinovasi, harus kreatif terhadap apa perubahan gitu ya. Kita harus juga melihat perkembangan bahwa sekarang tidak hanya di lapangan begitu ya, bahwa kayak promosi itu kan sebenarnya bisa di digital gitu ya. Kemudian ada di Instagramnya BNI, ada di kemudian di websitenya BNI, kemudian ada juga iklan-iklan yang kemudian muncul tiba-tiba di media sosial apapun gitu. Nah, itu kemudian yang kita harus segera berubah gitu ya, harus bisa segera beradaptasi dengan perkembangan yang terkini gitu. Jadi memang tidak hanya terkait dengan apa bahwa kita harus segera berubah gitu ya, tapi juga harus dilihat bahwa ini merupakan tantangan gitu ya. Kita harus kritis gitu. Kemudian juga kita harus kemudian cepat gitu dan lincah lah. Adaptif itu kan kita harus segera berubah dan lincah. Jadi memang kayak teman-teman sekarang gitu. Teman-teman dulu mungkin interviewnya langsung datang ke perusahaan gitu kan ya. Nah, sekarang bisa Zoom gitu. Itu kan perubahan sebenarnya digital gitu. Termasuk nanti teman-teman dalam mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi gitu ya. Itu juga akan berubah gitu. Oke, baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang inisiatif. Bagaimana Bapak menunjukkan inisiatif untuk memulai atau menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu arahan secara detail? Oke, jadi memang kita harus berpikir kritis ya. Jadi bagaimana bisnis continuity itu berjalan secara terus-menerus begitu teman-teman. Jadi kita itu harus bisa memitigasi risiko tadi ya, kemudian mengambil keputusan cepat begitu. Kemudian juga kita harus koordinasi dan kolaborasi teman-teman gitu. Jadi terkait dengan kemudian report dan update ke atasan gitu ya yang terjadi, kemudian juga ada sense of ownership terhadap perusahaan. Jadi teman-teman nanti kalau di perusahaan itu harus merasa memiliki gitu di perusahaan manapun ya gitu. Jadi eh, itu yang kemudian harus ditunjukkan gitu ya, harus diinisiasi oleh sendiri daripada kemudian kita harus nunggu diperintah gitu ya. Nah, ada halnya seperti ini teman-teman. Ada halnya istilah di Mandiri kalau nggak salah clerk ya. Clerk kemudian kalau di BR itu mantri ya. Kalau di BJB atau mungkin di BNI itu asisten gitu ya. Nah, itu kemudian dia pun harus bisa berpikir kemudian dia kritikal gitu ya. Tidak hanya diperintah tapi dia harus tahu apa yang kemudian menjadi tugasnya itu yang kemudian dikerjakan gitu. Jadi kemudian apa permasalahannya kemudian itu pun harus bisa diselesaikan.
ketika permasalahannya bisa diselesaikan oleh sendiri. Kalau nggak bisa ya tentunya harus koordinasi, eskalasi ke pemimpin. Gitu mungkin. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir masih tentang inisiatif. Jika berkenan, bolehkah Bapak menceritakan pengalaman ketika Bapak menyelesaikan suatu tugas atau masalah secara mandiri? Oke. Jadi memang kalau untuk tugas gitu ya, eh, itu biasanya memang dilakukan oleh satu orang, kemudian atau dua orang gitu, atau tim gitu ya. Nah, kemudian itu saya lakukan ada yang memang kemudian personal begitu ya. Tentunya kita akan penyelesaian ini bisa kolaborasi atau tidak, ini bisa diputus oleh kita atau tidak gitu ya. Itu balik lagi tadi tergantung kemudian dari pedoman perusahaannya, dari prosedurnya, apakah itu bisa atau tidak gitu. Nah, tentunya patuh terhadap SOP yang menurut saya penting. Jadi kalau kemudian itu menurut tadi pertanyaannya bahwa ada pernah tugas yang diselesaikan sendiri, tentunya ada gitu. Jadi tugas yang kemudian kita harus nge-create sendiri gitu ya. Kemudian kita harus presentasi sendiri. Kemudian juga kita harus memberikan masukan kepada atasan terkait dengan kemudian proyek yang kita kerjakan gitu. Nah, tentunya ini harus report dan update juga ke atasan itu yang tadi saya bilang kita harus selalu patuh terhadap atasan gitu ya, termasuk teman-teman juga di kampus gitu, patuh kepada dosen gitu ya, kepada semuanya aturan yang ada di kampus. Itu harus tetap dilakukan supaya tadi kita bisa juga menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri. Karena kan tujuannya kita adalah di sini bisa kemudian bagaimana kita berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Tentunya perusahaan akan lebih ringan, teman-teman, begitu ya. HC lebih ringan ketika pegawainya bisa berpikir bahwa oh ini bisa berpikir menyelesaikan permasalahan sendiri, tidak harus semua-semuanya ke atasan gitu. Itu teman-teman. Baik Bapak, terima kasih. Jadi sekarang Oke. saya lanjut ke Safa ya. Oke, ada pertanyaan. Itu kan pertanyaan dari interview ya. Ada pertanyaan lain nggak yang mau ditanyain soal kerjaan gitu, soal kerja gitu, soal cara ngelamar misalkan. Gimana nih? Ini tuh bentar lagi skripsi kan ya? Mau nanya soal magang boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Kalau biasanya magang di BNI itu syaratnya ada apa aja Pak? Syaratnya biasanya dia harus mendaftar dulu ke bisnis eh, BNI University gitu. Nanti diseleksi gitu ya untuk magang pun, kemudian dia bisa diterima atau tidak. Nah, teman-teman, kalau tidak salah sekarang ini ada program pemerintah tahu nggak yang magang baru lulus itu loh, yang 20.000 lowongan pekerjaan, kemudian sekarang 80.000 lowongan pekerjaan. Nah, itu di BNI juga ada. Jadi magang itu ada magang bina, ada magang yang 6 bulan, 3 bulan gitu ya, ada magang yang dari pemerintah. Jadi ada 4 jenis magang, ada bina, magang kampus, magang pemerintah, ada 3 jenis magang sekarang ini di BNI gitu. Jadi teman-teman kalau mau coba misalkan ke BNI silahkan, mau di Bandung aja misalkan Bandung teh naon ya, Telkom ya, kantor pusatnya tuh ya ada BJB, Telkom, terus misalkan yang di Bandung apa lagi ya? Banyak lah perusahaan yang di Bandung, satu cabang yang di Bandung juga bisa. Nah, itu teman-teman harus nyoba. Skripsi kapan ya? Masih lama nggak sih? Siapa? Dea, Riva, kapan Intan? Semester, Ini tuh semester berapa? kita masih semester 5. 5. Oh, 5. 5. Udah aja minta skripsi sama dosen. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Pak, saya mau skripsi aja, mau cepat kerja gitu. 5. Semesternya berapa totalnya? Ada berapa? 8. 8. Iya, 8. Normalnya S1 itu 5. 8. Oke, ada yang 7 kan ya? Pinter biasanya mah 7 mah. 5, berarti besok 6 ya? Bulan apa 6 teh? Bulan Januari 6. Terus 2026,
2027-nya adalah 7, 8, 9. Ya, tahun depan. Bukan tahun depan. 2027-nya. Iya, dari bulan Oke. 7. Ada yang target 2026 lulus nggak? Nggak ada ya? Eh, nanti tuh jawabannya dicatat atau gimana? Iya, di chat. Jawaban yang tadi. Oh, Iya, dicatat. Terus nanti hasil Google Form-nya nanti dikumpulin gitu ya. Kalau iya, bisa minimal 30 gitu kan. Oke, iya. nanti nanti saya kirimin ke teman-teman pegawai ya. Suruh diisi, diisi, diisi. Nanti kasih tahu kalau ternyata oh baru 20 orang gitu. Terus kasih tahu namanya siapa aja. Ya, gitu ya. Supaya saya tahu oh nggak boleh ngirim ke orang itu lagi karena udah ngisi misalkan gitu. Kalau nanti mau kirim ya, kirim kuesioner ya di Google Form. Jadi misalkan baru 20 nih, nanti kirim dulu ke saya nih. Ini orangnya yang udah ngirim gitu. Nah, nanti biar ketahuan oh yang belum sih ini saya kirim lagi. Suruh ngisi karena kan biasanya nggak langsung ngisi juga. Targetnya kapan nih ngumpulin nih? Minggu depan? Enggak. Masih sebulan lagi. Ya, seminggu, 2 minggu lagi sih, Pak. Semingguan ya. Oke, berarti kalau ada kuesionernya kalau nggak hari ini, udah dibikin belum Google Form-nya? Udah, berarti tinggal nanti di-share langsung. Ah, langsung di-share. Jadi mulai besok pagi nanti saya coba kirim ke ini ke teman-teman pegawai gitu tuh suruh diisi gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi gimana? Kalau untuk magang kampus berarti jangka waktunya berapa bulan? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Saya juga nggak tahu ya. Mereka itu saya cuman nih aja ada anak-anak magang. Kamu berapa bulan? 6 katanya. Kalau kamu berapa? 3 katanya. Kok beda-beda ya? Itu biasanya tergantung dari kampus kayaknya deh. Tergantung dari kampusnya gitu. Cuman teman-teman juga kalau kerja gitu ya nanti ngelamar gitu ya. Harus siap ditempatkan dimanapun gitu ya. Jika saya di Jakarta, dekat Bandung-Bandung ya, Safa. Gitu. Jadi kalau di BNI, kemudian teman-teman masuk ODP gitu ya. Kan STT Telkom kalau STT Telkom, Telkom University kalau nggak salah masuk kampus yang menjadi inceran gitu lah ya di beberapa perusahaan gitu. Nah nanti harus siap ditempatin tiba-tiba di Kalimantan gitu, Sumatera. Berani nggak? No orang Riau no santai orang Riau, ya kan? Coba orang Bandung siap nggak ditempatin Jawa Timur misalnya. Bali, kalau Bali mah maunya mau Bali mah saya juga mau kerja juga bodo amat di Bali. Nah, jadi harus siap ya. Nanti kalau jadi ODP gitu, Officer Development Program, nanti itu teman-teman pelatihan setahun, kemudian gajinya langsung gede, kemudian langsung jadi asisten manajer gitu. Mm. Ada yang cita-cita di bank nggak sih? Nggak ada ya? Atau mau ke perusahaan ini, Telkom, Telkom teh. Jurusannya apa sih tadi, sorry? Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Oh, bisa. Kemana-mana bisa itu mah ya. Mm-mm. Itu mah mau ke perusahaan swasta gitu. Mau ke startup bisa. Tapi ya kadang begitu ya. Gini deh. Kadang ada perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian gajinya gede. Tapi dia nggak bertahan lama. Itu hati-hati deh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Jadi gaji misalkan awal masuk tiba-tiba 15 juta gitu. 20 juta gitu. Padahal temennya cuma 10 juta gitu. Tapi yang 10 juta ini dia udah dapat asuransi kesehatan gitu ya. Udah dapat apa namanya? Uang cuti, bonus gitu ya. Nah, tapi yang 20 juta ini pajaknya ditanggung sendiri gitu. Gitu. Nah, kalau yang 10 juta misalnya pajaknya ditanggung perusahaan. Gitu itu juga hati-hati. Udah gitu perusahaannya perusahaan gede.
Jadi kalaupun ada krisis dan lain-lain perusahaannya tetap stabil gitu. Nah, kalau startup kan kebanyakan sekarang turun tuh gitu. Awalnya gajinya 20 juta tuh temen juga ada, tiba-tiba turun. Udah selesai. Nah, itu hati-hati kalau cari kerja gitu ya. Jadi pertimbangan perusahaannya gede atau enggak gitu. Sekalipun gajinya gede juga hati-hati nih bertahan lama nggak nih perusahaannya gitu. Itu masukannya juga ya. Karena kalian ini penerus-penerus saya dan lain-lain gitu. Maksudnya penerus orang tua kalian juga. Ya kan? Dan kita-kita mah akan pensiun bentar lagi juga gitu. Teman-teman yang harus berjuang. Kuncinya mah harus pintar. Terus satu lagi pesannya jangan sombong. Itu kunci hidup mah jangan sombong aja. Udah. Jangan sombong. Terus jangan harus harus baik ke semua orang. Nanti kita dibalas gitu. Kalau sombong ya sombong. Bayangin sombong ya. Setan aja dari surga diusir gitu. Apalagi manusia gitu ya. Kuncinya gitu. Mau di kuliah, mau di kerjaan nanti gitu. Jangan sombong. Tetap belajar. Kalau ada anak baru ajarin gitu ya. Kalau ada nanti ketemu anak kuliah gitu lagi mau belajar, ayo diajarin, kasih tahu semuanya gitu. Dan jangan lupa zakat dan sholat. Ini serius. Tapi kan aneh ya. Biasanya kebanyakan orang lagi wawancara tiba-tiba suruh zakat dan sholat. Tapi ini benar harus disampaikan. Jangan lupa sholat. Islam semua kan ini. Yang satu nggak pakai kerudung juga. Namanya Ramadan. Tuh kan. Yang empat kerudung udah pasti Islam kan. Bukan suster-suster dari ini. Biarawati. Bukan. Pasti Islam. Sholat yang penting mas. Sarolat berudak. Gitu ya intinya ya. Udah gitu kalau dikasih tahu sama orang tua semuanya ya. Dengerin beneran. Itu tuh pasti masukan yang baik. Dah kalian nanti nyeselnya tuh pas mereka udah nggak ada beneran. Udah gitu kita tuh nanti pada saat mereka udah nggak ada baru ngomong, ih udah kata si mama teh bener, ih udah kata si papa teh bener. Pasti bilangnya begitu gitu. Jadi dari sekarang dengerin aja mereka mau ngomel juga dengerin aja. Dan satu hal bayangkan mereka meninggal itu aja. Itu yang akan kalian tetap tetap apa ya tetap cinta gitu sekalipun diomelin tetap sayang tetapnya gitu gitu ya jadi malah seram. Enggak. Ini mah masukan aja buat semuanya. Karena saya yatim piatu kalau saya mah udah nggak ada ibu bapak. Jadi kalau mau zakat nggak bisa. Kalau mau sedekah bisa ke saya. Nggak. Ini masih lengkap semua orang tuanya. Kalau siapa mah saya tahu. Alhamdulillah ada. AA si tetehnya ada. Terus yang lain masih lengkap semua. Alhamdulillah. Mas. Oke, Pak. Alhamdulillah, Pak. Masih lengkap. Alhamdulillah. Doain pada saat sholat. Ya, nggak usah pas meninggal. Wae nanti teh. Mumpung masih ada doain. Ini teh anak pertama semua ya. Siapa anak pertama? Ya, saya Alfa, anak pertama. Intan, tuh pertama. Ya, Intan, anak terakhir, Intan bungsu terakhir dari berapa dari bersaudara? 3 bersaudara. Oh, tiga. Tuh berarti ayah ibunya udah senior pasti dibanding yang lain. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Tuh udah senior. Udah 52. Benar nggak? Di atas sih, Pak. Udah lebih senior lagi. Oh, 55. Udah ayah 60-an. Oh, udah pensiun berarti. Udah pensiun. Oh, kalau dia Riva, anak pertama. Dia anak ke terakhir, Pak, anak kedua. Oh, anak kedua. Senior tuh berarti ya. Kalau Riva. aku anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, nah, nah tuh kan. Coba akur ya sama saudara-saudara akur semuanya ya. Alhamdulillah. Mas. Apa? Akur, alhamdulillah. Apa? Nggak kedengeran? Akur Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begitu. Jadi semua harus gitu ya. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Masalah apa? Masalah hidup.
banyak pokoknya. Nanti ke depan kan, kayak kita SD, SMP gitu ya, bayangin. Sama kuliah kan udah kerasa banget jauh ya. Enakan SMA aja nah. Ada yang bilang, enggak, gua mah SMP. Enggak, gua SMA, gua mah paling indah misalkan. Udah zaman deket sama si itu tuh SMA misalkan. Enggak, gua mah cinta pertama gua mah SMP. Cina. Ada yang gitu ya. Nah, nanti kalian akan kangen ke situ gitu. Sekarang juga udah mulai kangen. Kadang belum sih. Kalau kuliah masih nikmat ya, masih banyak mainnya gitu. Nggak ada dosen, kabur gitu. Nongkrong. Sekarang banyak tuh tempat ngopi ya. Zaman dulu mah nggak ada. Dulu tempat ngopi masih mahal-mahal. Sekarang mah dari yang murah juga ada. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi nanti kalau udah lulus, ngelamar sebanyak-banyaknya. Dan harus mentalnya harus siap ya. Saya mah berani gitu. Pertama harus berani, kedua harus pede. Nanti lawan kalian adalah orang-orang Jakarta juga. Hati-hati. Belum lagi orang-orang yang dari luar negeri, ya kan? Kampus-kampus luar negeri. Belum lagi orang-orang kampus-kampus dari Jawa Tengah, Jawa Timur kan banyak juga. Belum lagi Bandung ya kan ada ITB, ada Unpad ya. Jadi pokoknya harus berani, harus pede. Kalau diwawancara pede aja. Terus jangan lupa belajar terus gitu. Apalagi sekarang ada AI ya, ada ChatGPT, ada Gamma, ada apa. Itu menurut saya tidak alergi IT gitu. Itu bagus dipelajari semuanya ya. Justru itu yang ngebangun teman-teman jadi ngerjain gitu ya. Terus nanti tapi dipilah gitu, tetap tetap dianalisa gitu, tetap mikir gitu. Jangan cuma hasilnya doang. Jadi teman-teman belajar cepet gitu dari situ. Jadi perkembangan teknologi ada, oh digital apa gitu, pelajari semuanya. Ambil ambil positifnya, jangan ambil jeleknya. Ini mah giliran disuruh kasih tugas PPT gitu. Bikin pakai Gamma. Udah selesai beres. Nggak dibaca lagi. Begitu ditanya mati udah. Ya kan? Nah itu hati-hati gitu ya. Pokoknya semangat, tetap semangat, terus berani, percaya diri, terus pinter, harus pinter. Terus hati-hati ada yang ngomong gini, ah orang nggak pinter juga kaya tuh banyak gitu. Itu jangan dicontoh ya. Orang pinter juga belum tentu kaya. Ya iya, apalagi orang bodoh. Oh, iya kan benar, jawabannya gitu. Kan orang pinter belum tentu sukses gitu ya, untuk kaya. Ya iya, emang belum tentu. Tapi kan orang bodoh, apalagi orang bodoh gitu. Jadi harus pinter. Kan suka ada tuh orang bodoh alasannya gitu. Oh, orang sukses juga orang-orang bodoh juga gitu kan. Orang yang pinter juga belum tentu kok sukses. Emang iya belum tentu. Tapi kalau orang pinter belum tentu sukses, bagaimana dengan orang bodoh gitu. Ya, gitu ya. Ada lagi nggak? Udah cukup nih. Apa masalah cowok, masalah cewek mau dibahas? Nggak bisa, nggak boleh ya? Kan nggak boleh pacaran itu kan? Atau boleh di Telkom University? Boleh nggak? Jadi gini, ini masalah cowok-cowok ya. Saya nasehatin semuanya. Pacaran itu nggak boleh, tapi temenan boleh. Dan temenan harus sebanyak-banyaknya. Karena siapa tahu itu jodoh kita, bener. Dan harus baik sama orang, harus ngehargain cowok. Arfa harus ngehargain empat cewek ini. Empat cewek ini harus ngehargain Arfa. Siapa tahu Arfa jodoh kalian gitu. Bener nggak? Salah satu dari kalian tiba-tiba nikah sama si Arfa. Nah, gimana coba? Padahal udah tidak respect dari awal. Makanya harus respect ke semuanya, saling hargain. Makanya berteman sebanyak-banyaknya. Baik ke semua orang sebanyak-banyaknya. Siapa tahu itu jodohnya. Gitu, nggak ada yang tahu jodoh mah berat. Tapi jangan pacaran. Ingat, temenan. Nanti pacarannya pakai metode ta'aruf. Ya, gitu ya. Bener gak sih? Udah dibolehin pacaran belum sih? Anak kuliah boleh. Ini nggak ada yang punya pacar satu pun. Wih, soleha soleha banget ya. Ini nggak ada yang mau jawab gimana? Punya berarti. Oh, punya semuanya lima lima nah punya. Ini udah nggak direcord kan? Masih direcord. Eh,
Nanti rekamannya dikasih ke dosen nggak? Enggak. Enggak, Pak, enggak Enggak, dikasih. Pak. Oh, kirain dikasih rekaman. Oke, jadi nggak ada yang punya atau punya semua ini. Coba jawab. Cung yang nggak punya. Cung yang nggak punya ngacung. Cung yang nggak punya. Satu si siapa tuh? Riva nggak punya ya. Dia 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 mah ragu-ragu berarti lagi TTM-an. Intan nggak punya. Arfa punya. Oh nggak ngacung berarti punya semua. Sok sok sing saroleh soleh awe. Gak penting jodohnya. Tahu tahu nggak nyeri hati. Gini jangan nyakitin hati cowok, jangan nyakitin hati cewek. Ya kebalik gitu beneran. Rasain, coba coba rasain. Misal bobogohan ke SMP atau SMA. Terus kita yang nyakitin nanti tuh dibalas tau.